pembelajaran kita terlebih dahulu seperti biasa pimpin doa. Mudah-mudahan kegiatan kita pada hari ini berjalan dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Untuk pimpin doa seperti biasa, ketua kelas tolong pimpin doa. Siap, gerak, berdoa, mulai. Gimana kabarnya semuanya? Sehat semuanya kan? Ada yang sakit hari ini? Gak ada? Hari batuk, oke. Makanya kalau batuk itu supaya kita terhindar dari batuk, dikurangi minum es. Baik, pada pembelajaran yang telah lalu, pada pembelajaran yang kemarin, tolong dibuka buku temanya dulu. Buku temanya yang tema 4 halaman 80 kamu buka. Udah, halaman 80. Dimana pada pembelajaran yang telah lalu kita mempelajari beberapa tanggung jawab yang diberikan baik itu di rumah maupun di sekolah, dan sama halnya dengan hari ini kita masih membahas mengenai yang disebut dengan hak, apa judulnya itu? Kewajiban dan tanggung jawab. Berkutat mengenai tanggung jawab pada lingkungan rumah kamu, lingkungan terkecil dari keluarga kamu. Sekarang kita akan membahas mengenai hak dan kewajiban sebagai masyarakat. Sama pertanyaannya, ya apa yang dimaksud dengan
hak. Ayo, siapa yang bisa tunjuk tangan? Tunjuk tangan, ayo. Hah? Oke, Nita dulu, yuk Nita dulu aja nggak apa-apa. Iya terserah. Bukan itu maksudnya. Itu tuh artinya definisi dari hak, arti dari hak. Hak itu apa? Ulangi dong, ulangi dong. Baik. Jadi kalau Bapak tulis secara singkat, hak itu adalah segala sesuatu yang harus diterima atau didapatkan oleh setiap orang. Ini secara garis besarnya yang disebut dengan hak itu. Coba kamu baca ulangi ya. Hak adalah apa? Kira-kira kamu punya hak nggak? Punya. Siapa yang nggak punya hak di sini? Bukan hak sepatu ya, bukan hak sendal ya, tetapi adalah segala sesuatu yang harus diterima atau didapatkan oleh setiap orang. Contohnya, kalau kemarin hak pada diri kamu sendiri adalah yang pertama adalah hak hidup. Tahu kan? Ya bukan? Ya bukan? Siapa yang pengen nggak hidup? Nggak ada. Semuanya punya hak untuk hidup. Jadi hak itu kalau sudah kita punyai, itu tidak boleh diganggu oleh orang lain. Itu milik kita. Selanjutnya, selain daripada hak hidup, apalagi kira-kira? Bukan, yang untuk diri kita sendiri. Hak untuk berbicara. Tahu kan? Nah. Ada nggak yang melarang kamu berbicara? Nggak ada. Selama yang kamu bicarakan itu tidak menghina, tidak menyakiti, atau bahasa kerennya sekarang apa namanya? Tidak membuli orang lain. Itu yang kita pelajari dulu. Tetapi yang bersangkutan dengan hak pada hak kita sebagai masyarakat adalah, coba kamu bacakan apa aja kita sebagai masyarakat. Ya, yang itu apa? Coba. Oke. Yang pertama, hak dalam masyarakat. Yang pertama adalah hak Fahri. Fahri bengong aja. Apa yang kedua nih? Oke, hak memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.
memilih, memeluk, serta menjalankan kepercayaan taat, serta menjalankan agama dan kepercayaan taat pada kebangsaan. Kepercayaan tanpa ada paksaan. Tanpa ada paksaan. nomor 4. Hak atas pekerja. Aurel, Hak atas pekerjaan dalam kehidupan yang layak. hak atas Pekerjaan dan kehidupan yang layak. Dan kehidupan yang layak. beriman, Mendapat pengakuan dan perlindungan hukum. Hak mendapat pengakuan dan perlindungan hukum. hak mendapat pengakuan Dan perlindungan hukum. Dan perlindungan hukum. 1. Kewajiban membayar pajak. Kewajiban membayar pajak. Kewajiban membela dan Oke, baik. Satu-satu akan Bapak sampaikan. Hak itu adalah sesuatu yang melekat dalam setiap kita, setiap diri kita. Ya. Begitu juga nantinya kewajiban. Kewajiban juga sesuatu yang melekat pada diri kita. Yang membedakan antara hak dan kewajiban itu adalah hak adalah yang harus kita terima. Harus yang diperbolehkan kita terima dalam masyarakat. Kenapa sih, Pak? Nih, yang pertama adalah hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Jadi setiap warga negara Indonesia, baik laki-laki perempuan, baik yang difabel maupun yang tidak, baik yang normal maupun yang difabel. Difabel tahu kan? Apa? Nah, difabel itu karena kekurangan atau mempunyai kebutuhan khusus. Itu namanya difabel. Kayak meme nih, ini difabel nih. Kalau pas kayak gini, karena dia kurang tidur. Nah, jadi butuh apa namanya? Perlakuan khusus. Apa perlakuan khususnya? Yaitu tidur. Ya, meme perhatikan ke depan. Ya, sakit kepala. Oke, nanti minum obat. Jadi semuanya, ya, kalau kamu tidak mau seharusnya ini kamu yang bersalah. Karena hak kamu nggak kamu ambil. Bukan salah negara. Karena negara sudah memberikan satu bangku sekolah, mulai dari SD, SMP, bahkan sampai SMA semuanya sudah dibiayai. Gratis kan? Itu adalah salah satu kewajiban negara kepada masyarakatnya untuk mendapatkan haknya. Ini hak yang kita dapat. Nih, pendidikan dan pengajaran. Makanya rajin-rajin sekolah. Ini hak kamu. Bapak dan ibu guru ditugaskan untuk memenuhi hak kamu. Supaya apa? Supaya kamu menjadi warga negara Indonesia yang hebat, bermartabat, bukan cuma jadi orang-orang sawah, suruh gerak-gerak, suruh apa namanya orang-orang sawah pernah lihat loh?
memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Tahu artinya? Nah, setiap warga negara Indonesia, baik itu laki-laki perempuan, kembali sama yang kayak tadi, itu sama. Dilindungi oleh hukum, ya, dan mempunyai hak yang sama di depan hukum. Kalau kamu dihina, hak kamu diambil oleh orang, kamu boleh melaporkannya. Tahu kan? Seumpama kamu punya barang dicuri orang, kamu boleh lapor sama polisi dan pasti akan ditanggapi oleh polisi. Atau ada yang lain? Seumpama sapinya hilang, di rumah ada yang punya sapi enggak? Enggak. Ya kalau seandainya yang hilang cuma pensil, Pak, ya ngapain pensil aja sampai bawa ke polisi? Iya kan? Ya kalau cuma kecil-kecil ya, kamu tahu ada kawan kamu yang mencuri, mungkin bukan mencuri, tapi karena kawan kamu sedang tidak punya, kamu bijak apa? Kalau Honda boleh dilaporkan, atau mungkin yang lainnya boleh dilaporkan. Yang ketiga, hak memilih, memeluk serta menjalankan agama dan kepercayaannya tanpa ada paksaan. Ya, kalau di Indonesia, ya, itu adalah ada agama mayoritas. Agama mayoritasnya apa? Agama mayoritas orang Indonesia apa? Islam. Tetapi apakah orang Islam boleh memaksakan agamanya untuk dipeluk oleh orang yang tidak beragama Islam? Enggak boleh. Selain itu ada berapa agama di Indonesia? Islam. Terus Hindu. Terus Katolik. Kalau Kristen, Katolik, Kristen juga. Yang berarti satu lagi Protestan. Tunggu dulu. Bapak apakan satu-satu. Jangan rebutan kayak orang lagi demo. Enggak boleh itu apanya. Oke, mulai dari Pak Hari dulu. Ayo, Ri. Hindu. Islam. Salwa. Hah? Konghucu. Buddha. Terus apa lagi 5? Hah? Katolik. Yang kedua kemudian Protes. Nah, Hindu, Buddha, tambah lagi Protestan. Berarti ada 8 dong. Islam, Katolik, Protestan, Konghucu, Hindu, Buddha. Terus apa lagi? Dan cuma 6. Kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Nih, contoh yang di kelas kalian ada nggak yang agama selain beragama Islam? Nah, oke. Kayak siapa? Ya. Apa boleh kalian memaksakan agama kalian sama Cia? Boleh. Dan kalian juga tidak boleh menghalang-halangi Cia untuk melakukan kegiatan ibadahnya. Contoh, seumpama Cia mau ke gereja atau Cia mau membaca doa dengan caranya dia berdoa, silakan. Nah, tidak harus, wah masa Cia kamu berdoanya begini aja. Nggak boleh seperti itu. Karena setiap agama punya cara untuk melakukan doanya masing-masing. Paham? Dan tidak boleh ngejek-ngejek. Nah, ini apalagi berkaitan dengan agama karena dilindungi oleh undang-undang dasar bahkan. Ini dan tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada orang lain, apalagi yang berbentuk kepercayaan atau agama kita kepada orang lain. Begitu juga nanti kepada yang Hindu, kepada yang Konghucu, kepada yang apa. Walaupun kita jumlahnya banyak, tidak boleh semena-mena. Karena kita sudah bersepakat. Sepakat kita apa? Bhinneka Tunggal Ika. Apa artinya? Apa yuk? Yang kencang toh. Iya, walaupun berbeda-beda, tetap satu juga. Itu namanya berbeda apa aja?
mempunyai hak yang sama. Jadi bukan orang kaya aja yang punya hak, orang miskin atau orang kita, sebenarnya kita berhak untuk mendapatkan kaya seperti orang yang kaya itu, gitu loh. Cuma kamu harus tahu bagaimana caranya bekerja, iya kan? Nah, ya nggak Mei? Kalau tidur aja kira-kira bisa kaya nggak? Bisa nggak? Mimpi, ya kan? Kalau tidur bisa kaya, tapi cuma hanya dalam mimpi. Ya pilihannya kan ada dua. Pilihannya kamu akan tetap tidur dengan mimpi kamu atau bangun mewujudkan mimpi kamu. Iya kan? Pilih mana? Pilih sukses atau kaya di dalam mimpi atau pilih bangun untuk mewujudkan mimpi? Kamu dari tadi main asik aja, enggak sini. Pilih mana? Nah, apa kan? Sama ini kayak ini. Kalau ini tidur, kalau kita bengong. Iya kan? Iya, Pak. Nah, kamu pilih tidur melanjutkan mimpi atau pilih bangun mewujudkan mimpi? Bangun. Makanya bangun mimpi. Jangan bengong kira ngayal itu namanya. Ngayal itu lebih bahaya daripada mimpi tadi. Kalau mimpi bisa diwujudkan khayalan loh, orang melek kayak orang nggak ngapa-ngapain. Iya kan? Nih. Jadi bangun untuk mewujudkan mimpi. Kita punya hak yang sama. Apa kamu dilarang untuk kaya? Tidak ada. Kamu boleh, yang penting tidak merugikan orang lah. Jalan, asal tidak merugikan orang lah. Boleh nggak kalian jadi guru? Boleh nggak jadi tentara? Jadi presiden? Kalau boleh, kenapa kamu harus malu melakukan itu? Bangun, ayo kita gapai apa yang ingin kamu lakukan, apa yang kamu capai, apa yang ingin kamu cita-citakan. Karena kita punya hak yang sama. Yang kelima, hak mendapatkan pengakuan yang dan perlindungan hukum. Apa ini contohnya? Pengakuan dan perlindungan hukum itu sebagai warga negara kita dilindungi, baik dari ancaman dalam negeri maupun ancaman dari luar negeri. Dan kita diakui sebagai warga negara. Contohnya, bapak kamu sudah mempunyai kartu keluarga, tahu kan? Nah, itu adalah wujud dari pengakuan negara terhadap kamu bahwasanya kamu adalah warga Indonesia. Dan kita semua boleh mengajukan itu. Baik, untuk yang hak ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Ada, kita hapus dulu bisa? Nah, kita lanjutkan dengan yang namanya kewajiban. Yang dimaksud dengan kewajiban apa? Kewajiban apa? Merupakan kewajiban merupakan suatu hal yang harus dilaksanakan. Contohnya apa saja? 1. Membayar
Lihat Wisnu. Mana bukunya, keluarkan dulu. Nomor 2 kan? Kewajiban membela dan mempertahankan kedaulatan negara, kesatuan negara, kesatuan Republik Indonesia, Kesatuan Republik Indonesia, nomor 3, Republik Indonesia. Nomor 3. Kewajiban menghargai, menghormati dan Melindungi. Menghargai. Menghormati. Terus satu-satu. Yang apa nih? Pegang dulu. Taat, tertib, tunduk, dan patuh terhadap yang berlaku. Nomor 5. Kewajiban turut serta bangun bangsa dan tanah air. Kewajiban Turut serta membangun dalam membangun bangsa dan tanah air. Membangun bangsa dan tanah air. Baik, inilah. Jadi di samping kita mempunyai hak, kita juga mempunyai kewajiban. Kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Salah satunya membayar pajak. Nah, kalau tadi sesuatu yang harus kita terima, sekarang ini yang harus kita laksanakan. Berarti kalau tadi ada masukan, berarti ini harus ada pengeluaran. Apa yang harus kita keluarkan? Salah satunya adalah membayar pajak. Yang kedua, membela dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi sekecil apapun kalian wajib mempertahankan negara kalian, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Apa mau negara kalian ini sampai kembali pada zaman dahulu, penuh dengan pertikaian dan peperangan? Siapa yang mau? Siapa yang mau? Yang menyebabkan salah satu pertikaian dan peperangan itu adalah ras, agama, sara. Ya kan? Saling kamu orang Jawa, kamu orang Minang, kamu orang Batak, kamu orang Melayu, nggak boleh kayak gitu. Itu udah melabur menjadi satu. Kita adalah sebagai bangsa Indonesia. Ini yang harus kita tanamkan. Bela negara. Yang kedua, melindungi, menghargai, menghormati dan
kamu. Kalau kamu sudah mengambil hak kawan kamu itu tadi yang sudah saya sampaikan. Tetapi kamu harus ikut serta melindungi, menghargai dan melindungi haknya kawan kan? Supaya kamu kewajiban yang nomor 3 ini terlaksana. Tapi seumpama ada kawan yang diejek, bilangin kawan yang ngejek, jangan suka ngejek, jangan suka bully. Kita ini sama-sama orang Indonesia, punya hak dan kewajiban yang sama, ya nggak Putri? Ya. Kenapa nih? Nah, yang keempat, taat, tertib, tunduk, dan patuh. Jadi kita wajib kalau terkena sesuatu hal yang berkaitan dengan hukum, kita wajib. Contohnya, kita jalan ke tengah, tiba-tiba kamu nggak bawa SIM, di stop, ya kan? Mana SIM-nya? SIM-nya nggak punya. Berarti orang yang mengendarai sepeda motor atau mobil atau kendaraan yang lainnya wajib menggunakan SIM. SIM itu surat izin mengemudi. Jadi kalau nggak punya itu, kalau di jalan ditangkap, berarti bukan salahnya Pak Polisi, tapi salah kamu karena tidak mempunyai SIM. Itu contoh. Yang kelima, turut serta dalam membangun bangsa dan negara, tanah air. Ini salah satu bentuk membangun bangsa dan negara atau bangsa dan tanah air. Makanya itu kamu jaga sekolah kita ini. Jangan malah kamu rusak nih, ya. Sekolah kita boleh nggak rusak, coret-coret sembarangan. Ini harus kita rawat. Kalau ada yang merusak sekolah kita, bilangin jangan dirusak. Ini tempat kita untuk belajar, untuk menuntut ilmu, untuk mendapatkan hak kita. Paham kan? Oke, baik. Kalau sudah paham semuanya, Bapak harapkan tunggu dulu. Jangan buru-buru, dengarkan dulu Bapak. Mari, ada kepanggil dulu semuanya. Bapak harapkan dengan kita mempelajari apa yang menjadi hak dan kewajiban kita di masyarakat, kamu mampu membedakan. Membedakan apa? Hak dan kewajiban. Mana yang menjadi hak kamu dan mana yang menjadi hak kamu. Paham? Paham. Baik, kalau paham untuk pekerjaan di rumah, kamu hafalkan. Hafalkan tadi di Undang-Undang UUD 45 itu, ya kan? Yang pasal PR, hafalkan. Tulis Undang-Undang Dasar 1945 amandemen pasal 33 pasal 29 pasal 29 kemudian 31 sama 33. Nah, kamu tuliskan di buku atau di kertas. Nah, besok minggu depan hari yang sama kalian kumpulkan. Baik, mungkin itu saja pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk kamu dalam memperjuangkan negara dan bangsa, dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi tolong dipahami dengan sungguh-sungguh dan mudah-mudahan ini semuanya ada manfaatnya. Untuk itu Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.